Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat dan penuh semangat. Anak-anakku yang saya cintai, pertama-tama Bu Baptis ucapkan selamat atas diterimanya anak-anakku semuanya kelas 7 di SMP Negeri 37 Semarang. Suatu prestasi yang luar biasa karena kalian bisa lolos dalam seleksi penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 37 Semarang. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini saya mohon untuk memperkenalkan diri. Saya Ibu Suprapti, SPD, selaku pengampu mata pelajaran PJOK dan juga membantu kepala sekolah dalam bidang kesiswaan atau SKL. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bu Prapti akan menyampaikan materi MPLS tentang program kesiswaan. Anak-anakku, apakah kesiswaan itu? Ya, karena di SMP Negeri 37 ini seluruh yang ada kaitannya dengan peserta didik, maka itu menjadi kewenangan atau bidang dari kesiswaan atau urusan kesiswaan. Ya, kesiswaan adalah merupakan suatu upaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik semenjak dari proses penerimaan siswa baru sampai dengan meninggalkan lembaga pendidikan sekolah tersebut. Nah, jadi nanti kebanyakan Bu Prapti banyak berurusan dengan kalian semua. Ya, apa tujuan dari program pembinaan kesiswaan ini? Di antaranya adalah untuk mengembangkan seluruh potensi siswa secara maksimal, baik potensi akademik maupun non-akademik. Ya. Kemudian menyiapkan warga negara menuju masyarakat belajar yang cerdas dan memahami nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Berikutnya adalah memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa sehingga timbul kecakapan hidup atau life skill yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Ada juga menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa, dan ini penting ya, terhadap pengaruh negatif yang datang baik dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah. Ya. Kemudian menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, serta menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan. Jadi tujuan dari program pembinaan kesiswaan diantaranya adalah itu. Ya. Selanjutnya untuk ruang lingkup pembinaan kesiswaan. Ruang lingkup pembinaan kesiswaan ini meliputi yang pertama adalah program pembinaan kesiswaan atau OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Jadi anak-anakku semuanya yang berada di SMP Negeri 37 Semarang ini merupakan anggota dari organisasi siswa intrasekolah. Ya. Yang kedua adalah program pembinaan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga adalah program unggulan akademik dan non-akademik. Itulah pembinaan kesiswaan. Kemudian yang pertama kita jelaskan tentang struktur organisasi OSIS di sekolah. Ya, ini strukturnya meliputi apa saja? Adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, ada bendahara, wakil bendahara, dan seksi-seksi yang terdiri dari seksi pembinaan keagamaan dan budi pekerti, seksi pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, seksi keorganisasian, dan seksi pembinaan prestasi seni, serta seksi pembinaan prestasi olahraga. Ya, jadi organisasi OSIS di sekolah itu meliputi itu. Ini diselenggarakan
setiap tahun. Ya, jadi ada pemilihan pengurus OSIS di setiap periode. Ya, seperti itu. Banyak sekali tugasnya. Kemudian ada juga Majelis Perwakilan Kelas atau MPK. Apakah MPK itu? Adalah perwakilan siswa untuk melakukan musyawarah dan pemilihan terhadap para pengurus OSIS. Jadi MPK itu adalah DPR-nya siswa di lingkungan sekolah. Ya, carilah informasi tentang siapakah pengurus MPK di sekolah ini, juga pengurus OSIS di sekolah ini. Siapakah anggota MPK? Anggota MPK itu adalah wakil dari masing-masing kelas sebanyak 2 atau 3 orang yang biasanya terdiri dari ketua kelas dan 2 siswa lainnya yang dianggap bisa menyampaikan aspirasi di dalam organisasi sekolah. Ya, seperti itu. Jadi silakan kalian nanti bisa bergabung di dalam kepengurusan OSIS ataupun MPK ini. Ya. Mengapa harus berorganisasi? Ya, organisasi dapat membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang. Ya, itulah nilai lebihnya. Ya. Orang yang aktif berorganisasi berbeda penampilannya dan kemampuannya dengan orang yang tidak pernah mengenal organisasi. Ya, biasanya orang yang berorganisasi itu lebih punya kepercayaan diri yang tinggi. Dengan banyaknya manfaat yang kita peroleh dari berorganisasi, maka manfaatkanlah kesempatan kalian selama menjadi pelajar di SMP 37 ini untuk aktif berorganisasi. Karena nantinya orang yang tidak berorganisasi tidak akan memiliki manfaat-manfaat. Ya. Ikut berorganisasi adalah hak seluruh warga negara atau para siswa. Jadi siapa saja boleh membentuk atau menjadi anggota organisasi. Yang berminat olahraga bisa membentuk klub olahraga, yang berminat seni bisa membentuk klub seni, yang gemar membaca buku bisa membentuk klub pecinta buku, dan sebagainya. Jadi organisasi apa saja bisa kita bentuk atau kita masuki asalkan bisa memberi dampak positif bagi kita dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Ya. Nah, silahkan anak-anakku semuanya ikut gabung di kepengurusan OSIS. Ya, ini adalah sarana kalian untuk belajar berdemokrasi. Ya, karena negara kita adalah negara yang demokratis ya. Jadi salah satu pemilihan pengurus OSIS adalah wujud dari demokrasi di sekolah. Ya. Yang kedua adalah program pembinaan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 37 ada 2 macam, yaitu ekstrakurikuler wajib dan satu-satunya ekstrakurikuler wajib adalah pramuka. Jadi seluruh siswa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 harus mengikuti ekstrakurikuler wajib pramuka ini. Ya, dan ini masuk dalam penilaian rapot. Kalau tidak ada nilai ekstrakurikuler pramuka, ini bisa menentukan naik dan tidaknya kalian. Nah, ini ya wajib. Jadi ikutilah ekstrakurikuler pramuka ini dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan. Ya. Ini sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik. Ya, kalau kalian punya atau senang dengan Paskibra, kalian bisa ikut gabung di ekstrakurikuler Paskibra. Ya. Jadi ekstrakurikuler yang ada di 37 ada Paskibra, PMR, futsal, bola basket, bola voli, rebana, pencaksilat, dan karya ilmiah remaja atau KIR. Ya, itu anak-anakku. Anak-anakku sekalian, tetapi berhubung ini situasinya masih pandemi, jadi ini tidak bisa dilaksanakan untuk yang pilihan ini, ya. Nah, mohon bersabar, nanti mudah-mudahan ini pandemi segera berakhir, ya, dan kalian nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Selanjutnya adalah program unggulan akademik dan non-akademik. Yang ini kaitannya dengan prestasi dan keikutsertaan lomba-lomba.
Program unggulan adalah program kegiatan kesiswaan yang merupakan program prioritas sekolah dengan fokus 1. Tercapainya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dengan kekuatan moral dan ketangguhan intelektual, ya. Jadi ini di samping membentuk manusia yang cerdas, tapi juga punya moral yang baik atau karakter yang baik. Yang kedua, adanya perubahan dari siswa pasif menjadi siswa yang aktif, ya. Jadi harapannya walaupun kita ini belajar dari rumah atau daring, ya mohon tolong untuk tetap semangat. Ya. Yang ketiga, memiliki keunggulan prestasi akademik dan non-akademik untuk bidang tertentu sebagai bukti pertanggungjawaban keberhasilan pendidikan kepada masyarakat. Ya, jadi SMP 37 itu kalau kalian melihat webnya, ya di situ banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh teman-teman kita di SMP Negeri 37 Semarang ini. Ya. Yang keempat, mampu berprestasi dalam kegiatan lomba-lomba akademik dan non-akademik di tingkat kota, provinsi, dan tingkat nasional. Yaitu harapannya ini. Ya. Nah, silakan kalian bisa lihat di webnya SMP 37. Ya, kemudian program pelayanan kesiswaan adalah tentang penerapan disiplin. Yaitu diantaranya yang pertama adalah tentang kode etik peserta didik. Nah ini yang harus kalian pahami. Ya. Apa itu kode etik peserta didik? Yaitu pedoman tertulis sebagai norma dan asas yang diterima sebagai landasan ukuran tingkah laku bagi peserta didik SMP Negeri 37 Semarang dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya, serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya. Jadi pola-pola perilaku kalian ini sudah diatur. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu guru, bagaimana dengan teman, ya, kemudian bagaimana dengan tenaga dan karyawan SMP Negeri 37 Semarang. Ya. Itu. Yang kedua adalah tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah bagi siswa SMP 37 Semarang. Yaitu mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan penampilan, kegiatan sosial di sekolah, peraturan-peraturan, hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah, serta disiplin positif yang harus diterima sebagai sanksi pelanggaran. Ya, anak-anakku sekalian, itulah yang bisa Bu Prapti sampaikan, ya. Untuk sasaran pembinaan kesiswaan ini siapa? Ya seluruh siswa atau peserta didik di SMP Negeri 37 Semarang mulai dari kelas 7, 8 dan 9 keseluruhan. Ya, ini merupakan bagian dari tanggung jawab pembinaan kesiswaan. Oke anak-anakku, saya kira dari Bu Prapti cukup sekian. Beberapa pesan ya, karena situasi ini masih pandemi, ya kalian jangan lupa dan selalu ketat dengan protokol kesehatan, ya selalu memakai masker, ya jangan lupa cuci tangan, kemudian ya tetap di rumah, ya jaga kesehatan, ya jangan keluar rumah kalau memang tidak perlu dan tidak penting. Ya, ini karena memang saat ini situasi betul-betul sedang gawat, ya jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian. Ya, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.